Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Ustazah hari ini akan membacakan lanjutan dari kisah atau sirah Nabi Nuh alaihissalam. Ceritanya Ustazah ambil dari buku Kids, terbitan Kids, karya dari Nizar Saad Jabal LC MPD Alman Umar Abdul Aziz. Nah, ini bukunya ya. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Sudah lama Nabi Nuh berdakwah dan mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hanya sedikit dari kaum Nabi Nuh yang beriman. Banyak dari mereka justru menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan istri dan anak Nabi Nuh alaihissalam juga ikut menolak dakwah Nabi Nuh. Mereka malah menuduh Nabi Nuh sebagai orang yang bodoh dan bahkan menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang gila. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, semuanya memusuhi Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh alaihissalam semakin banyak berbuat kesyirikan, semakin banyak permusuhan di antara beliau dan kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, mereka tidaklah melahirkan penerus, melainkan anak keturunan yang berbuat kemaksiatan dan kekufuran. Nabi Nuh alaihissalam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkata, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, lelaki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu melainkan kebinasaan. Surat An-Nuh ayat 28. Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu. Kaum Nabi Nuh alaihissalam bukan hanya menghina dan menentang Nabi Nuh alaihissalam. Mereka juga menentang Nabi Nuh dengan mengatakan, datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, dan engkau termasuk orang-orang yang benar, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Nah, jadi kaum Nabi Nuh ini mereka sok-sokan anak-anak. Mereka menantang Nabi Nuh, nyuruh Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk mendatangkan mereka azab. Nah, setelah itu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu di atas gunung. Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Melihat keadaan itu, kaum Nabi Nuh alaihissalam semakin menghina beliau, semakin mengejek Nabi Nuh, dan setiap orang yang lewat selalu mengejek Nabi Nuh karena Nabi Nuh membangun perahu di atas bukit. Mereka mengejek Nabi Nuh yang membuat perahu. Ini perahunya, Nabi Nuh lagi membuat perahu. Maka mulailah Nabi Nuh membuat perahu, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Nabi Nuh berkata, jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kalian mengejek kami. Nabi Nuh alaihissalam tidak diam begitu saja. Beliau mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas kekufuran mereka. Jadi Nabi Nuh diejek ya anak-anak karena membangun perahu di atas gunung. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tahukah bahwa bagaimanapun bentuk perahu tahukah anak-anak bagaimana bentuk perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh? Nah, ini contoh kira-kira bentuk perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Perahunya sangat besar, tingginya sebesar 30 hasta atau kira-kira 15 meter. Perahu itu terdiri dari 3 lantai, masing-masing lantai memiliki 10 hasta atau kira-kira 5 meter. Perahu itu memiliki pintu di bagian samping dan di setiap lantai. Nah, ini contoh dari perahu yang telah selesai Nabi Nuh bikin. Nah, setelah perahunya selesai,
Akhirnya Allah yang maha adil mendatangkan azab kepada kaum Nabi Nuh yang tidak mau bertobat, yang selalu berbuat syirik dan berbuat kufur. Allah Subhanahu wa taala menimpakan banjir yang begitu besar yang belum pernah ada di dunia. Ada petir, ada petir yang sangat besar, angin yang sangat kencang. Nah, mereka lalu ketakutan. Nah, lalu hujan pun yang deras datang. Nah, lalu angin topan pun datang. Nah, jadi banjir yang sangat, setelah hujan yang sangat besar, banjir pun datang di daerah tersebut. Nah, coba anak-anak lihat. Mereka ketakutan. Rumahnya hancur gara-gara ada datang petir. Subhanallah, alangkah besar azab Allah terhadap kaum tersebut. Sebelum banjir, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menaikkan kapal, untuk menaikkan sepasang binatang-binatang. Ada onta, ada kambing, ada kelinci, ada burung, ada sapi, ada beruang, ada domba, ada burung dan banyak binatang lainnya. Allah perintahkan mereka untuk naik ke atas kapal secara berpasang-pasangan supaya nanti setelah terjadi banjir mereka tetap mempunyai keturunan. Nah, lalu mereka naik ke atas perahu beserta kaum Nabi Nuh yang lainnya yang mau mengikuti Nabi Nuh. Di lantai pertama ditempati oleh binatang-binatang. Lalu di lantai selanjutnya ditempati oleh kaum Nabi Nuh. Kisah anak Nabi Nuh alaihissalam. Dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanah yang tandus, gunung-gunung dan padang pasir itu penuh dengan air. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat lebat. Air itu semakin banyak, semakin bertambah. Dan akhirnya banjir pun melanda negeri tersebut. Nabi Nuh dan kaumnya yang berada di perahu di tengah-tengah banjir. Nabi Nuh dan kaumnya sudah berada di perahu, namun banyak dari kaumnya yang tidak mau masuk ke perahu. Nabi Nuh pun melihat anaknya dari atas perahu. Anak Nabi Nuh alaihissalam tidak mau ikut naik ke atas perahu. Nah, Nabi Nuh merasa sangat kasihan dengan anaknya tersebut. Walaupun dia kafir nih, Nabi Nuh dari kapal, dia melihat anaknya di dalam banjir. Dia panggil anaknya, "Hai anakku, ayo kita naik, cepat, Abi tolong." Anaknya tidak mau, biarkan saja. Nah, dia mencoba berenang ke gunung sebelahnya. Dia tidak mau ditolong oleh abinya. Lalu kemudian Nabi Nuh alaihissalam menyuruh anaknya untuk naik. Tetap Nabi Nuh suruh anaknya naik ke dalam perahu. Nabi Nuh sangat berharap kalau anaknya bisa selamat. Akan tetapi anaknya tidak mau dan terus menolak. Dan perahu Nabi Nuh pun berlayar semakin menjauh, dibawa oleh ombak dan angin. Nabi Nuh terus memanggil anaknya, "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Janganlah kamu berada di antara orang-orang yang kafir." Lalu anak Nabi Nuh justru menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari banjir ini." Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Pada hari ini tidak ada yang dapat melindungi kita dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Nabi Nuh alaihissalam terus berenang dan anak Nabi Nuh terus berenang dan tidak mau naik ke kapal. Dan banjir pun semakin tinggi sampai ke puncak bukit, sehingga anak Nabi Nuh tidak sanggup berenang dan dia pun tenggelam dalam keadaan yang kafir.
Subhanallah, sayang sekali ya Nana ya, dia tidak mau untuk diajak naik perahu. Nah, setelah hujan badai dan banjir, banyak orang-orang kafir yang tenggelam ditelan oleh banjir yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan para binatang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hujan yang begitu lebat untuk berhenti dan bumi diperintahkan untuk menyerap banjir dan banjir itu pun berhenti. Perahu Nabi Nuh berlabuh kembali ke daratan atas izin Allah. Nah, jadi banjirnya telah selesai ya anak-anak, sudah tidak ada banjir, langit pun sudah cerah. Nah, pelajaran yang kita bisa dapat dari kisah Nabi Nuh yaitu syirik atau menyekutukan Allah adalah perbuatan yang sangat tercela, dosa yang paling besar. Dosa orang yang berbuat syirik itu tidak akan Allah ampuni jika dia tidak mau bertobat. Di antara perbuatan syirik adalah beribadah ke kuburan, menyembah kuburan, memohon dan berdoa meminta-minta kepada kuburan, dan meminta kepada orang yang meninggal seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Nah, anak-anak yang salih dan solihah tentu hanya akan beribadah dan berdoa hanya kepada Allah, memohon hanyalah kepada Allah, serta berlindung hanyalah kepada Allah. Anak yang solihah dan solih pastikan akan mendapat rahmat Allah dan hidayah dan karunia Allah. Insya Allah jika anak yang solih dan solihah, maka mereka akan mendapatkan surga Allah dan Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada anak-anak dan kedua orang tua. Nah, itulah kisah Nabi Nuh ya. Jadi bagaimana kisah Nabi Nuh tadi? Allah timpakan azab apa? Allah menimpakan azab banjir dan hujan yang deras sehingga daerah tersebut menjadi tenggelam. Siapa yang selamat anak-anak? Kaum Nabi Nuh yang mau bertobat dan binatang-binatang yang naik ke atas perahu. Siapa yang tidak selamat? Kaum-kaum yang menjelekkan dan tidak mau bertobat kepada Allah, yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh, beserta anak Nabi Nuh yang tidak mau diajak untuk naik ke perahu. Masya Allah, alhamdulillah, kisah Nabi Nuh alaihissalam telah selesai. Nah, itu ya kisahnya, alhamdulillah. Saya tutup. Assalamualaikum anak-anak. Dadah.